Seperti yang pernah aku singgung sebelum-sebelumnya, sebelumnya suaraku jelas kan ya? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Oke, jadi untuk parasit yang kalau kita lakukan pemeriksaan feses, biasanya yang terlihat itu telur cacing atau telur helmin. Kalau di proto kita bisa lihatnya kista maupun si ookista. Kenapa begitu? Karena kembali lagi ke stadium dari si parasit itu. Stadium dewasa, stadium seksual si parasit, entah itu helmin, proto, ataupun endoparasit lainnya, itu mereka tinggalnya di dalam inangnya, di saluran pencernaan, saluran reproduksi, atau di lain sebagainya. Nah, kemudian stadium aseksualnya mereka baru keluar dari tubuh inangnya. Nah, stadium aseksual itu seperti larva, seperti telur, kemudian larva, sebagainya. Seperti yang sudah kita pelajari di semester sebelumnya. Tuh. Jadi, tujuan utama pemeriksaan feses ini sebenarnya untuk mengetahui dan mengidentifikasi spesies berdasarkan dari telur cacing yang kita temukan. Jarang sekali dalam feses itu kita temukan larva atau cacing dewasanya, kecuali dalam kasus infeksi yang berat. Mungkin kalian pernah lihat ada anak kucing yang dia sampai muntah atau sampai fesesnya itu penuh dengan cacing. Nah, itu menandakan bahwa hostnya itu udah terinfeksi sangat parah sampai-sampai dalam saluran cernanya sudah tidak lagi menampung cacing-cacing tersebut. Tuh. Jadi secara fisiologis tubuhnya menolak dan mengeluarkan parasit-parasit tersebut karena di dalam tubuh juga sudah penuh dengan parasitnya. Tuh. Oke, metode yang kita gunakan basically sama kayak yang kita lakukan pada proto. Ada metode natif, metode sedimentasi, metode apung, serta yang terakhir ini yang cukup beda yaitu perhitungan telur cacing per gram tinja atau TCPGT. Nah, TCPGT ini tujuannya ketika dalam penelitian kita ingin mengetahui prevensi dari parasit yang menginfeksi suatu host gitu. Kita bisa mengetahui um, host itu terserang terinfeksi parasit dalam kadar yang berat, sedang atau ringan. Jadi ya infeksinya itu termasuk berat, sedang atau ringan tergantung berapa telur cacing yang bisa dihitung dan ditemukan. Nah, identifikasi dan klasifikasi kelas Trematoda itu hostnya yang kita pelajari hanya di ruminansia aja. Untuk kelas Cestoda ada di ruminansia, unggas, dan juga mama lain, serta kelas Nematoda, ruminansia, babi, unggas, mamalia lain. Ada satu lagi kalau teman-teman ingat kita belajar di semester sebelumnya itu adalah Acanthocephala. Tapi Acanthocephala ini tidak common ada di ruminansia atau kita temui pada hewan kesayangan. Kemarin ketemunya tuh di reptil, kemudian di hewan-hewan eksotik. Oke, ada macam-macam metode pemeriksaan feses. Nah, yang pertama itu feses metode natif. Jadi diingat lagi, kalau metode natif itu dia yang paling mudah dan paling cepat kita bisa lakukan gitu dalam pemeriksaan feses. Tujuannya untuk memeriksa serta mengidentifikasi secara kualitatif. Jadi hanya mengidentifikasi dalam feses tersebut ada atau tidak parasit atau telur cacingnya. Keunggulannya, teknik ini sangat umum dipakai, kemudian identifikasinya juga cepat, mudah, dan efisien digunakan dalam kasus infeksi berat. Lagi ini perlu digarisbawahi bahwa teknik pemeriksaan feses metode natif itu sangat efisien untuk berat, tapi kurang efisien dan kurang sensitif
pada fase infeksi yang ringan. Kenapa? Karena ya memang yang kita gunakan itu hanya setetes, dan terkadang setetes dari filtrat feses itu tidak bisa mewakili seluruh status infeksi dari hostnya. Jadi kadang dalam kita lakukan pemeriksaan itu terjadi false negatif, artinya kepalsuan negatif. Dalam pemeriksaan negatif tidak ditemukan cacing ataupun telur cacing, tapi dengan pemeriksaan metode lain ternyata diketahui host tersebut positif, itu yang namanya false negatif. Nah, kelemahannya sampel yang diperiksa itu harus dalam keadaan segar. Jadi bukan sampel yang sudah disimpan dalam kulkas atau yang sudah dikoleksi dalam formalin. Sebenarnya yang kemarin yang tadi kita lakukan itu kurang tepat karena jatuhnya bukan pemeriksaan metode natif, karena yang kita butuhkan untuk metode natif itu telur itu kalau bisa larvanya dalam keadaan yang masih motil dan masih segar, karena kalau feses disimpan terlalu lama benar dia tidak akan busuk, tapi sebagian akan rusak. Oke. Kita lanjut ke alat dan bahan teknik pemeriksaan feses metode natif. Masih sama, ada sampel feses, ada pipet, saringan, sendok, air, gelas, cover, dan objek gelas, serta mikroskop. Ini masih sama lah ya, kayak yang kemarin, kita cuman mengulang aja. Nah, teknik pemeriksaan feses metode sedimentasi itu tujuannya untuk memeriksa serta mengidentifikasi parasit atau telur cacing berdasarkan prinsip perbedaan berat jenis, di mana parasit yang memiliki berat jenis yang lebih berat dibandingkan larutan yang digunakan. Keunggulannya, teknik ini tuh lebih sensitif dibandingkan teknik natif, dikarenakan banyak debris kotoran yang telah dihilangkan, sehingga sampel itu lebih mudah diidentifikasi. Selain itu, beberapa telur parasit memiliki telur cacing trematoda, Acanthocephala, parasit amoeba, ciliata, kista giardia. Kista giardia itu lebih mudah ditemukan karena berat jenis mereka terhitung lebih berat daripada larutan yang kita gunakan, larutan atau cairan yang kita gunakan. Tapi kelemahannya dia itu kalau bobot telurnya terlalu ringan, dia berpotensi untuk ikut terbuang dengan supernatannya, sehingga lagi-lagi akan menyebabkan false negatif. Gitu. Oke, nah alat dan bahannya ada sampel feses, pipet, saringan, sendok, gelas, dua. Yang satu untuk membuat campuran feses dengan air dan yang satu untuk membuat filtrat. Ada cover gelas dan objek gelas, ada air sebagai larutannya, ada mikroskop, tabung sentrifuge, dan mesin sentrifuge. Oke, lanjut ke teknik pemeriksaan feses metode apung. Nah, tujuan teknik pemeriksaan feses metode apung ini untuk memeriksa serta mengidentifikasi parasit atau telur cacing berdasarkan prinsip perbedaan berat jenis, di mana parasit itu memiliki berat jenis yang lebih ringan dibandingkan larutan yang digunakan. Tapi ini biasanya untuk telur-telur cacing yang ukurannya kecil. Keunggulannya, lemak, debris, dan kotoran itu bisa larut dan terbuang bersama air atau supernatanya, sehingga memudahkan proses identifikasi. Kemudian larutannya juga lebih berat, jadi memisahkan parasit atau telur cacing, dan parasitnya tuh akan naik dan mengapung. Kelemahannya, penggunaan larutan dengan berat jenis yang lebih berat itu dapat merusak telur dan memerlukan penggunaan feses yang lebih banyak. Oke. Nah, ini ada alat dan bahan dari teknik pemeriksaan feses metode apung. Ada sampel feses, pipet, saringan, sendok, gelas, cover dan objek gelas, ada air, mikroskop, tabung sentrifuge, mesin sentrifuge, larutan gula jenuh,
dan rak tabung. Nanti kalau kalian ada yang mau ditanyain, langsung tanya aja, bisa chat atau raise hand. Ini sama kok alat dan bahan fungsinya juga sama kayak di Proto kemarin, jadi diingat-ingat lagi aja. Oke, ini tata cara pemeriksaan feses metode natif sedimentasi dan apung. Jadi kita harus membuat suspensi feses dengan air perbandingan 1:10 pada gelas A. Kemudian menyaring dan menampung filtrat pada gelas B. Tapi kalau kondisi feses kalian sudah cair karena dia diare profus atau karena memang sudah dicampur dengan larutan sebelumnya, itu bisa cairannya dikurangi sampai dengan dia tidak terlalu pekat, tapi juga cukup untuk kita gunakan sedimentasi. Misalnya tadi itu terlalu encer, Kak, bisa pakai perbandingan 1:5 atau 1:6. Yang penting tidak terlalu pekat dan tapi juga tidak terlalu encer gitu. Jadi masih cukup sedimentasi itu untuk kita gunakan dan kita amati. Nah, mengambil satu tetes cara natif itu kita ambil satu tetes filtrat yang telah disaring ke atas objek gelas, kemudian ditutup dengan cover gelas dan diamati sampai di bawah mikroskop dengan perbesaran 100 sampai 400. Kalau apung dan sedimentasi, kita perlu sentrifus filtrat yang sudah kita buat dan dengan kecepatan 1.500 rpm selama 5 menit. Setelah dilakukan sentrifus untuk sedimentasi, kalau airnya sudah bening, bisa kita langsung ambil sedimennya dan diamati di bawah mikroskop. Tapi untuk apung, kita perlu menambahkan gula jenuh terlebih dahulu sampai batas 2 cm di bawah mulut tabung. Lalu kita sentrifus lagi dan kita tambahkan gula jenuh sampai rata dengan mulut tabung. Baru ditutup dengan cover gelas, ditunggu 5 menit. Setelah itu diangkat cover gelasnya, dihimpitkan dengan objek gelas, dan bisa kita amati di bawah mikroskop. Oke, next perhitungan telur cacing per gram tinja atau TC/PGT. Nah, tujuannya itu untuk menilai tingkat keparahan atau derajat status penyakit Helminth. Apakah bisa dikatakan itu infeksinya berat, sedang, atau ringan. Keunggulannya, kita bisa menggunakan peralatan, langkah kerja, dan rumus perhitungan yang sederhana dan juga murah. Jadi bisa dilakukan tanpa perlu peralatan yang tanpa perlu menggunakan peralatan yang terlalu sulit, seperti ketika kita melakukan sedimentasi dan juga apung. Kelemahannya, proses perhitungannya itu memerlukan kecermatan serta konsentrasi yang tinggi. Nah, oke, di sini ada sampel feses sebagai bahan yang akan kita amati, pipet untuk mengambil filtrat feses, saringan untuk membuat filtrat, sendok untuk mengaduk suspensi feses, air ya untuk membuat filtrat feses, gelas yang pertama untuk membuat campuran antara feses dan air, yang kedua untuk membuat filtrat feses, untuk menampung filtrat feses ada objek gelas dan cover gelas. Oke, kita lanjut. Nah, langkah kerja perhitungan telur cacing per gram tinja atau TC/PGT. Yang pertama kita perlu siapkan alat dan bahan. Kita timbang 1-5 gram sampel feses dan kita buat suspensi feses dan air dengan perbesaran 1:10 atau 1:20 bergantung pada konsistensi fesesnya. Kemudian kita harus saring suspensi dan hitung jumlah tetesan pada yang 1 mili filtrat dengan kita ambil dulu air, kita ambil dulu cairan dengan pipet kita sebanyak 1 mili. Kemudian kita hitung dalam 1
satu mili yang ada di pipet tuh sekiranya habis dalam berapa tetes. Misalkan kalau kita guna pipet yang ada di lab, kita ambil satu apa tuh? Satu milinya itu dia bakalan habis dalam 20 tetes aja. Seperti itu. Nah, periksa satu tetes filtrat itu di bawah mikroskop hitungan menggunakan rumus TCPGT. Nah, ini rumus TCPGT-nya yang pertama ada N besar kali N kecil, kemudian dikali 10 atau 20. Misalkan jumlah tetes setiap satu milinya ya. Kalian menggunakan pipet yang tiap satu milinya itu mengandung 20 tetes gitu. Jadi N-nya ditulis 20, kemudian N kecilnya jumlah telur cacing yang kalian temukan dalam satu kali pemeriksaan. Misalnya kalian menemukan 50 telur atau 30 telur, langsung aja ditulis 30. Sedangkan 10 atau 20 ini dari tergantung pengejaran yang kalian lakukan. Apakah kalian pakai perbandingan 1:20 atau 1:10. Nah, pengencarannya 1 feses dibanding 10 air atau 1 feses dibanding 20 air. Oke, identifikasi dan klasifikasi telur cacing. Ini agak banyak, jadi teman-teman didengerin aja ya. Yang pertama kelas Trematoda, di ruminansia ada distomatosis. Distomatosis itu sebutan lain dari fasiolosis atau infeksi yang disebabkan oleh cacing hati spesies Fasciola sp, entah itu Fasciola gigantica atau Fasciola hepatica. Nah, ini salah satu gambar di mana sapi itu terserang fasiolosis atau distomatosis. Gejala klinisnya ada kelemahan, anoreksia atau tidak, ada edema mukosa dan di semester atas kalian akan mengenal yang namanya battle jaw. Jadi battle jaw itu bentukan mandibula atau bentukan rahang bawah si sapi itu akan terlihat menggembung atau terlihat nampak bengkak gitu. Itu disebabkan oleh edema yang nanti ada kaitannya dengan si Fasciola sp ini. Mekanisme kerjanya dia akan mengganggu fungsi hati, kemudian menyebabkan edema dan membuat bagian rahang bawah si sapi itu nampak membengkak. Ada edema submandibula yang seperti aku bilang atau battle jaw, ada anemia icterus. Pasti icterus tuh karena si Fasciola sp ini kan letaknya dia ada di hepar kan atau di saluran empedu. Nah, di saluran empedu itu dia membuat kerusakan pada hepar yang menyebabkan terjadinya icterus. Kemudian menyebabkan diare juga, penurunan produktivitas karena fungsi organnya juga menurun. Ada hidrotoraks, jadi akumulasi cairan pada bagian toraksnya, hidroperikardium, serta asites. Oke, film kelas Urdo Family Genus Species bisa dibaca sendiri karena masih sama kayak semester kemarin. Predileksi dia di saluran empedu, inangnya sakado, sapi kambing domba, bisa juga menyerang anjing, kucing, kuda, dan manusia. Jadi diingat kalau di stomatosis dia itu sifatnya zoonosis. Tapi zoonosisnya bukan sebab kita memakan daging atau jeroan dari si sapi itu yang mengandung cacing dewasa. Tapi penularan Fasciola itu dari stadium infektif metaserkaria yang dia itu ditularkan dari mengonsumsi sayuran ataupun rumput yang terkontaminasi dengan metaserkarianya ini. Jadi dalam beberapa penelitian itu diperbolehkan aja. Dalam beberapa studi juga diperbolehkan saja untuk memakan hati atau organ
penderita distomatosis, sapi yang menderita distomatosis, tapi sebaiknya juga enggak, karena dia stadium infektifnya di metaserkaria kan, sedangkan metaserkaria itu sudah tidak ada di tubuh inangnya. Nah, kepentingannya adalah fasiolosis atau distomatosis, kontrolnya dengan pemberantasan inang menggunakan mineral oil 1-2 mili per 10 kg berat badan dan heksaklorofen secara per oral. Nah, ini telur Fasciola sp, kalau kalian lihat di bawah mikroskop, dia punya pintu buat keluarnya si larva yang ada di dalam telur yang namanya operculum. Yang kedua ada kelas Cestoda pada ruminansia. Nah, kita mengenal penyakit moniasiasis atau infeksi oleh parasit Moniesia sp atau cacing Moniesia sp. Gejala klinisnya secara umum itu asimptomatis atau tidak menunjukkan gejala klinis, tapi kebanyakan penderitanya akan tampak lemah dan kurus karena ya sari-sari makanannya, gizinya, dan nutrisinya juga diserap oleh parasitnya. Ada tiga fase. Yang pertama akut, infeksi ringan, dan infeksi berat. Saat terjadi infeksi akut, itu terjadi intoksikasi akibat racun yang dihasilkan dari ekskresi si cacing dewasa. Kalau infeksi ringan, gangguan pencernaan, indigesti, dan terhambatnya pertumbuhan. Kalau infeksi berat, dia bisa menyebabkan anemia, diare profus, pertumbuhan terhambat, dan pada pedet itu dia dapat menyebabkan kematian. Oke, predileksinya ada di usus halus, inang utamanya sakado dan ruminansia lain, inang perantaranya Oribatid mites, dan stadium infektifnya itu cysticercoid. Kepentingannya moniasiasis, kontrolnya dengan diklorofen 300-600 mg per kilogram berat badan. Dan juga kontrol tungau. Ini ciri khusus si Moniesia sp, telurnya bentukannya ada yang segitiga, ada yang segi empat gini. Jadi khusus di Moniesia dia itu punya piriform apparatus, bentukan di tengah ini. Sama ini adalah piriform apparatus. Nah, dalam piriform apparatus itu dia mempunyai heksakan embrio. Heksakan embrio itu apa sih? Heksakan embrio itu adalah kait dari si Moniesia sp yang dia jumlahnya ada 6. Jadi bentukannya itu seperti kait di. Nah, bisa dibedakan antara Moniesia benedendi dan Moniesia expansa. Dari beda itu bentukannya segi 4. Terdapat bentukan heksakan embrio dan badan piriform. Dan sama-sama punya heksakan embrio serta badan piriform. Lanjut ke kelas Cestoda. Sebentar ya. Kelas Cestoda, kita lanjut ke unggas, itu ada yang namanya cestodosis atau infeksi akibat parasit cacing cestoda dengan spesies Rayletina sp. Rayletina sp itu ada banyak, ada Rayletina tetragona, Rayletina echinobotrida, dan juga Rayletina cesticillus, tergantung dari morfologi dan juga hostnya. Nah, gejala klinis cestodosis itu penurunan nafsu makan, lesu, lemah, mudah lelah, selalu merasa haus, kurus, dan juga anemia. Nah, kalau infeksi berat, dia menyebabkan kematian pada hewan muda, penurunan produksi telur pada ayam layer. Dia predileksinya di usus halus, inang utamanya unggas, ayam, burung, dan kalkun. Inang perantaranya ada semut, lalat musca domestica, dan juga kumbang. Stadium infektifnya adalah cysticercoid, kepentingannya cestodosis, kontrolnya pemberian antelmintika atau obat cacing sedini mungkin untuk memotong siklus hidup cestoda, sanitasi kandang, dan fenbendazole.
Nah, ini bentukan si Rayletina sp. Jadi Rayletina semacamnya beberapa cestoda itu punya heksagon embrio. Di bentukan heksagon embrio itu seperti sidik jari atau seperti jarum-jarum tipis di dalam shell atau di dalam cangkang telurnya. Nah, telurnya tuh ukurannya sedang, bentuknya bulat, dan berwarna transparan terang. Terdapat bentukan heksagon embrio di dalam telurnya. Oke, lanjut ke kelas Cestoda, hostnya mamalia lain. Nah, lanjut ke dipilidiasis yang disebabkan oleh Dipilidium caninum. Ini common juga terjadi di anjing. Infeksi parasit Dipilidium caninum ini disebabkan, infeksi cacing cestoda ini disebabkan oleh Dipilidium caninum yang predileksinya ada di usus halus. Gejala klinis dipilidiasis, jadi penderita berjalan dengan menyeret anus, seperti dia berjalan sambil duduk gitu. Mungkin kalau kalian pernah melihat anjing atau kucing, kalian jalannya kayak gini, menyeret bagian anus mereka supaya anus mereka tuh tergeser dengan lantai, itu suspek dia terkena dipilidiasis. Nah, biasanya hostnya juga berguling-guling atau menggigiti area perut karena merasa nggak nyaman, merasa gatel di bagian perut. Terus ada konvulsi mirip seperti epilepsi begitu pada anak manusia karena dia juga zoonosis itu menyebabkan anoreksia, kurus, discomfort bagian perut, diare, nyeri epigastrium, dan terkadang terdapat reaksi alergi. Predileksinya di usus halus, inang utamanya anjing, kucing, serigala, inang perantaranya pinjal, Ctenocephalides, terus pinjal pulex, dan kutu Trichodectes canis. Stadium infektifnya adalah sistiserkoid, kepentingannya dipilidiasis, kontrol pinjal dan kutu, inang utama menggunakan larutan DDT 1%. Oke, ciri khusus telur Dipilidium caninum, dia bentukannya seperti paket telur gini. Jadi dalam satu telur itu nampak ada gerombolan-gerombolan larva seperti ini. Nah, kita menyebutkannya sebagai paket telur karena dia bentukannya seperti gandeng-gandeng telur yang lebih banyak gitu. Nah, paket telur bergelombol, kemudian telurnya berbentuk bulat, dan dalam satu paket telur itu terdapat 30 telur. Nah, telur-telurnya itu masing-masing punya heksagon larva sendiri. Seperti itu. Terus kelas Nematoda ruminansia. Nah, ini yang banyak juga menginfeksi sakado, ada hemoncosis atau penyakit yang disebabkan oleh infeksi Haemonchus contortus. Nah, gejala klinis dari infeksi parasit ini dibagi jadi 3. Kalau akut, dia itu terutama pada hewan muda atau anakan sakado, dapat menyebabkan anemia secara cepat, kemudian kematian dengan gejala hidremia. Kemudian kalau kronis, itu anemia menjadi gejala utamanya, terlihat pembengkakan atau edema, sebutannya sebagai battle jaw atau water puk, lemah sempoyongan, emaciasi tidak terlihat. Terus ada infeksi bersama Trichostrongylus sp, kadang cross infection juga, itu dapat menyebabkan
menyebabkan diare dan pemeriksaan darah dengan hasil penurunan perantara jadi direct infeksinya, stadium infektifnya stadium 3 kepentingannya hemonkosis. Ciri khusus Hemonchus contortus. Telurnya dia bergelombol seperti awan, tapi ini bukan satu telur lagi. Tapi ini bukan satu telur lagi ya, ini bentukan si morula, bentukan si larvanya seperti ini. Jadi bentukannya bergelombol kayak awan, bening, berdinding tipis, dan terdapat area bening di dalam telur. Jadi antara telur, antara calon larvanya ini dengan dinding telurnya dia tidak bersentuhan secara langsung. Oke, lanjut ke nematodosis. Jadi kalau nematodosis itu penyakit yang disebabkan oleh Strongyloides papillosus. Nah, si nematodosis ini gejalanya ada diare, muntah, anoreksia, dan penurunan berat badan. Predileksinya di usus halus, inang utamanya sapi, kambing, domba, dan juga ruminansia. Stadium infektifnya larva stadium 3. Kepentingannya nematodosis pada usus halus ruminansia. Kontrolnya dengan sanitasi kandang dan albendazole. Nah, kalau Strongyloides papillosus, dia bentukan si telurnya tuh panjang, panjang banget bisa dibilang begitu, dan dindingnya itu tipis. Kemudian di dalam telurnya itu sudah ada larva cacingnya. Jadi bukan bentukan telur seperti sebelum-sebelumnya yang ada heksakan embrio atau cuman gerombolan telur yang belum terbentuk si larvanya. Kalau Strongyloides papillosus kebanyakan kalau dia sudah ada di feses dalam telur cacingnya itu sudah bentukan larva yang siap menetas dan siap berkembang di luar tubuh kos gitu. Oke, lanjut ada Toxocara vitulorum yang menyebabkan penyakit askariasis. Nah, gejala klinis askariasis ini yang banyak juga terjadi di sapi, zebra, dan kerbau. Itu diare dengan warna seperti lumpur atau mud color, kemudian kolik. Kalau infeksinya berat sehingga si parasit ini, si cacing-cacing ini menyebabkan sumbatan atau obstruksi pada usus. Kemudian juga ada gejala klinis yang disertai dengan kekurusan, lemah, nafas berbau seperti asam butirat, dan penurunan nafsu makan atau anemia. Predileksinya di usus halus, si parasitnya inang utamanya sapi, zebra, kerbau, dia direct infection, jadi dia tidak memerlukan inang perantara. Stadium infektifnya adalah telur infektif berisi larva 3. Kemudian kepentingannya askariasis, kontrolnya dengan piperazin, pedet dan pejantannya, kemudian fenbendazole, indukan buntingnya, sanitasi pakan, pemenuhan nutrisi pakan. Oke, ciri khusus Toxocara vitularum, jadi bentukan telurnya itu bulat dan dindingnya berlekuk-lekuk, serta punya bentukan pitted surface. Pitted surface itu yang mana? Jadi bentukan dinding yang seperti tidak rata dan titik-titik ini disebut sebagai pitted surface. Sebentar ya, teman-teman. Aku harus join dulu kelasku dulu. Oke, kita lanjut ke trikuriasis atau infeksi sebab trikurisosis. Jadi gejala klinisnya ada akut, kronis, dan bentukan postmortem. Kalau akut itu
200 sampai 300 cacing itu dapat menyebabkan diare, hemoragi encer, dan anemia. Kemudian kalau kronis itu 6.000 sampai 13.000 cacing dalam saluran pencernaannya menyebabkan penurunan berat badan, kelemahan, gangguan pertumbuhan, serta kematian. Dalam postmortem ditemukan sensitis atau radang mukosa pada sekum, nekrosis hemoragi, edema mukosa, dan ditemukan cacing dewasa saat dilakukan pembedahan bangkai. Nah, inang utamanya adalah sapi, kambing, dan domba. Mereka nggak punya inang perantara. Stadium infektifnya larva stadium 3, kepentingannya trikuriasis, kontrolnya pemberian antelmentika, dan sanitasi kandang. Nah, ini ciri khusus Trichuris ovis. Bentukan morulanya di dalam, dia bentuknya seperti lemon. Jadi punya dua polar plak. Kalau tadi si Fasciola dia cuma punya satu pintu aja. Kalau si Trichuris ovis ini punya dua pintu. Jadi bebas si larvanya mau keluar lewat depan atau lewat belakang. Namanya polar plak. Kalau di Fasciola namanya operculum. Oke, next ke kelas nematoda pada babi. Kita menyebutnya sebagai Ascariasis, masih sama sebabnya karena Ascarisuum, spesies yang ditemukan dalam babi. Gejala klinisnya tergantung dari seberapa berat infeksi yang terjadi pada si hostnya, tapi kebanyakan menyebabkan pneumonia, batuk, terhambatnya pertumbuhan, kurus, gejala saraf, kemudian anemia, ikterus, perut buncit, dan kematian. Predileksinya di usus halus, inang utamanya di babi. Dia direct infection, jadi nggak butuh inang perantara. Stadium infektifnya telur infektif berisi larva 3. Kepentingannya Ascariasis, kontrolnya dengan piperazine sebagai drug of choice, tapi bisa juga sebagai alternatif ada thiabendazole, sanitasi kandang, dan vaksinasi. Nah, ini si Ascarisum, kalau kita lihat telurnya, mereka punya bentukan yang namanya vitelline sheet, terus ada hyalin sheet, dan ada albumin sheet. Jadi, lapisan albumin itu bentukannya berkelok-kelok, dia yang paling di luar. Nah, di dalam dari albumin sheet, lebih ke dalam lagi, ada yang namanya lapisan hyalin, yang dia bentukannya relatif halus. Dan yang lebih dalam lagi ada lapisan vitelin yang dekat dengan morula dari si parasit. Nah, ini bentukannya. Jadi lapisan albumin itu yang bergerigi di luar ini, yang tidak rata. Vitelin layer itu dia yang paling dekat dengan morula. Dan ini ada semi lunar juga. Ada hyalin sheet, dia harusnya ada di tengah. Di hyalin sheet. Oke, ada semi lunar space. Oke, kita lanjut ke trikuriasis. Trichuris suis yang disebabkan oleh Trichuris suis ini masih mirip kayak Trichuris ovis. Jadi gejala klinisnya sama aja kayak Trichuris ovis, ada akut, kronis, dan bentukan postmortemnya itu sesitis atau radang mukosa pada sekum. Nah, Trichuris suis ini dia predileksinya di sekum, inang utamanya babi, dia nggak punya inang perantara, stadium infektifnya larva stadium 3. Kepentingannya trikuriasis, kontrolnya pemberian antelmentika dan sanitasi kandang. Ciri khusus Trichuris suis, jadi telurnya bentukannya seperti tempayan atau buah lemon, kemudian di dalamnya ada morula,
Dindingnya 2 lapis, ini yang membedakan dia dengan sebelum-sebelumnya, tapi masih mirip dengan Tricuris ovis. Kalau Tricuris suis dan Tricuris ovis membedakannya gimana Kak? Ya dari hostnya. Bisa nggak bisa dari hostnya karena nama spesies belakang nama spesies itu menyesuaikan lagi dengan hostnya. Karena nggak ada ciri spesifik untuk 2 spesies ini. Oke, terus ya 2 ini ada polar plug sebagai tempat keluarnya nanti si larva. Langsung ke Ankylostoma duodenale, ini ada pada babi dan juga sifatnya zoonosis, bisa menyerang ke manusia. Gejala klinisnya ada ground itch, rasa gatal di kulit pada titik atau lubang kecil tempat masuknya larva. Ada intestinal ankylostomiasis, rasa tidak enak pada perut, kembung, sering mengeluarkan gas atau flatus, dan diare cair tanpa ampas. Mengalami anemia hipokrom atau mikrositik dan gangguan respirasi. Stadium infektifnya, larva stadium 3, kepentingannya ankylostomiasis, kontrolnya dengan menjaga kebersihan dan kekeringan lantai kandang. Bisa menggunakan pengobatan mebendazole secara peroral dan tiabendazole. Nah, ini si Ankylostoma duodenale, mirip kayak Ankylostoma caninum. Dia bentukan paket telur, tapi paket telurnya dia lebih besar-besar. Dindingnya 1 lapis dan transparan dan lapisannya tipis. Oh, masih ada ternyata. Ada kelas nematoda unggas. Kamu sekarang berapa lagi? Ya, ini kan. Oke, gitu. Loh, mana tadi? Oh, sorry, sorry. Oke, di unggas ada askariasis yang disebabkan oleh Ascaridia galli. Gejala klinis askariasis itu ada enterisitis hemoragik, anemia, nafsu makannya turun, bulunya rontok, kusam, pucat, dan sayapnya terkulai. Pada ayam broiler, askariasis ini menyebabkan terganggunya pertumbuhan dan BB turun. Sedangkan pada ayam layer itu terjadi penurunan produksi telur hingga berhenti sama sekali. Nah, ayam muda itu lebih peka dibandingkan ayam tua karena intestin ayam muda belum sebanyak ayam tua sehingga antibodi antiparasitnya masih belum sebanyak ayam tua. Nah, Ascaridia galli ini dia predileksinya di usus halus, inang utamanya ayam dan juga merpati. Dia nggak punya inang perantara. Stadium infektifnya adalah stadium telur yang berisi larva 2. Kepentingannya menyebabkan askaridiasis, kontrolnya dengan piperazin, fenotiazin, dan menjaga kebersihan liter kandang, memberikan obat cacing. Oke, ini cirinya eh si Ascaridia galli ini telur, terus ini morula. Tapi morulanya si Ascaridia galli ini nggak seperti Ankylostoma, dia yang berisi kumpulan telur, tapi dia morulanya memang seperti ini ketika dia akan membentuk larva. Dia tidak bersegmen dan kerabangnya lembut, artinya kerabangnya halus permukaannya. Oke, ini cacing Heterachis gallinarum. Kalau kalian nekropsi di sekum, dia itu kecil-kecil sekali si cacingnya, tapi cukup merepotkan. Gejala klinis si Heterochiasis ini, dampak infeksinya akan tampak jelas pada infeksi berat yang menyebabkan penebalan mukosa sekum, hemoragi sekum yang akhirnya menyebabkan penurunan fungsi organ. Kepentingan ekonomisnya Heterachis gallinarum pada perannya sebagai carrier Histomonas maleagridis yang akan menyebabkan black hat atau enterohepatitis. Nah, Heterachis gallinarum ini dia predileksinya di usus halus, inang utamanya ayam, itik, bebek, angsa, dan juga beberapa menyebabkan infeksi pada tikus.
Stadium infektifnya telur infeksi berisi larva 2, kepentingannya heterokiasis, dan kontrolnya piperazin, fenotiazin 1 gram per ekor, menjaga kebersihan liter kandang. Oke, ciri khusus Cetrakis gallinarum. Nah, telurnya berbentuk elips dan berdinding tebal. Ini bentukan si Heterakis gallinarum. Dia telurnya kecil sekali. Bentukannya memanjang, mirip dengan si Ascaridia galli, tapi dindingnya jauh lebih tebal. Terus gejala ini kapilariasis atau infeksi yang disebabkan oleh cacing Capillaria sp. Dia menyebabkan um, penurunan berat badan dan penurunan produksi telur. Tapi pada infeksi berat, ayam tuh jadi bergairah dan dungu. Jadi dia nggak bisa beraktivitas dengan normal. Nah, predileksinya di esofagus, crop, usus halus, dan juga sekum. Inang utamanya unggas. Stadium infektifnya larva 2, kepentingannya kapilariasis, kontrolnya dengan piperazin, fenbendazole, dan sanitasi kandang. Nah, ini ciri khusus si Capillaria sp. Dia bentukannya punya polar plak, bentukannya seperti lemon dan bentukannya seperti lemon dan punya polar plak di kedua ujungnya. Oke, ada kelas nematoda mamalia lain. Ada Toxocara sp pada anjing dan kucing. Kalau Toxocara cati itu di kucing, Canis itu di anjing. Gejala klinis askariasis pada hewan kesayangan ini, mereka menyebabkan kesehatan menurun, muntah, dan juga diare. Predileksinya di usus halus, inang utamanya anjing dan kucing. Stadium infektifnya telur infektif berisi larva 3, kepentingannya askariasis. Kontrolnya dengan piperazin, mebendazole, febendazole, dan sanitasi pakan, serta penurunan nutrisi pakan, pemenuhan nutrisi pakan. Nah, ini ciri khusus si Toxocara. Dia bentukannya bulat, kemudian punya pitted surface di permukaannya dia, dan dia punya morula di dalam. Oke, lanjut ke Parascaris equorum. Gejala klinisnya infeksi berat menyebabkan enteritis catarrhalis, diare berbau busuk, tubuhnya lemah secara keseluruhan, hewannya tampak bodoh dan bulunya kasar. Stadium infektifnya telur infektif berisi larva 3, kepentingannya askariasis, kontrolnya sanitasi kandang dengan piperazin 100 mg per kilogram berat badan. Manajemen. Nah, ini ciri khusus Parascaris equorum. Dia punya albumin sheet. Apa albumin sheet itu ya? Dia punya albumin sheet, kemudian bentukan albumin sheet-nya tuh tampak tidak rata. Oke, next. Ada ankylostomiasis atau infeksi akibat ankylostoma. Gejala klinis ankylostomiasis itu ada anemia, hidremia, edema, lemak kurus, diare, lesi pada kulit, pertumbuhan terhambat, dan kondisi kulitnya yang jelek, serta dapat menyebabkan kematian. Inang utamanya anjing dan kucing, predileksinya di usus halus, stadium infektifnya larva stadium 3. Kepentingannya adalah ankylostomiasis, kontrolnya menjaga kebersihan dan kekeringan lantai kandang. Dia mebendazole secara peroral dan thiabendazole sebagai alternatif. Ini bentukan telurnya, bentukannya oval,
dindingnya satu lapis dan transparan, serta dia punya paket telur yang lebih besar. Rata-rata kalau enggak rata-rata, Ankylostoma itu punya paket telur. Kalau dari bentukan dari golongan Toxocara, Ascaridia, Ascaris, Toxocara itu mereka masih satu golongan. Itu telurnya mereka punya bentukan bulat dan tepian yang tidak rata yang disebut sebagai pitted surface. Kalau untuk Trichuris, Trichuris ovis, Trichuris suis, Trichuris vulpis, mereka punya polar plug. Jadi setiap golongan atau setiap family dari cacing itu punya bentukan yang khas dari tiap-tiap telurnya. Jadi kalian tinggal mengidentifikasi itu aja. Nah, bisa di ini kok, bisa dinalar kok. Oke, lanjut ke post test. Kalian mau post testnya seperti apa? Post testnya mau satu-satu, bareng-bareng, atau aku kirim aja? Dikirim, Kak. Sangat semangat ya kalau dikirim. Aku tahu kalian pasti capek dengan semua tugas di semester 4 dan segala praktikum yang nggak ada habisnya itu. Yang lain setuju nggak kalau misalkan post testnya kirim aja? Maksudnya kita hari ini nggak ada post test, jadi aku kirim post testnya. Nanti kalau kalian ada yang nggak tahu jawabannya, yang nggak ada di PPT gitu, baru tanyain ke aku. Tapi ya itu aku nggak kasih semua jawabannya secara runtut, secara gamblang gitu. Kalau nggak tahu aja. Sebenarnya semua jawabannya ada di PPT kok si post test ini. Atau mau post test satu-satu kayak biasanya aku tanyain satu-satu. Setuju Gimana dikirim, teman-teman? Kak. Setuju Setuju, Kak. dikirim yang Dikirim lain? aja. Oke, ini udah sepakat setuju dikirim ya. Nah, kalian lagi ini ya tidur ya sekarang. Ya, memang semester 4 capek sih. Kebetulan juga aku ini ada kelas PHL, mata kuliah perunggasan. Jadi kayaknya aku nggak bisa kalau disambi nutorin dan membahas post test ini. Mungkin habis ini aku langsung kirim aja post testnya. Kalian bisa kerjain sendiri atau dibaca-baca lagi aja nggak apa-apa. Kalau misalkan ada kesulitan buat mengidentifikasi si parasit atau mengidentifikasi telurnya, bisa langsung chat aja di grup gitu. Oke, tapi sebelum itu ada yang mau ditanyain terlebih dahulu dari tutorial kali ini? Masih belum, Kak. Oke, jadi kalau mau masih belum ada yang mau ditanyain, aku minta maaf juga karena kesannya aku kurang profesional karena harus nyambi dengan kelas. Tapi aku memaklumi juga teman-teman di sini juga capek kalau wait. Kalau kita ini malam-malam juga terlalu malam. Mungkin aku bisa tutup aja tutorial pada malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini bisa teman-teman terapkan dan juga bisa ada manfaatnya. Terima kasih teman-teman sudah join tutorialku. Bye-bye. Boleh Terima di... kasih banyak, Kak. Kasih Kak Terima Cia. kasih, Iya. Kasih Kak. Kak. Iya. Kasih, Terima kasih, Kak. Kak. Yang. Sudah, dadah.